Jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, iman yang sempurna. Apa arti iman yang sempurna? Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi jelas Bapak Ibu, arti dari iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Jadi bukan hanya iman yang percaya di mulut, iman yang hanya percaya di hati, tapi tanpa ada tindakan dan perbuatan. Iman tanpa tindakan dan perbuatan, itu namanya iman setengah mati. Tahukah Bapak Ibu bahwa hari-hari ini banyak manusia yang setengah mati hidupnya. Dia sedang berjuang dengan kekuatannya untuk bisa bertahan hidup menghadapi badai, topan, gelombang, persoalan demi persoalan yang hari-hari ini sedang dihadapi. Memang saudara, hari-hari ini penggenapan firman terus mulai digenapi. Matius 24 jelas berkata, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, kondisi keadaan dunia bukan semakin jadi lebih baik. Saya ulangi saudara, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, dunia bukan semakin lebih baik dan jadi lebih baik. Alkitab berkata menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia akan mengalami kekacauan. Tapi saya percaya saudara, buat kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mempunyai iman yang sempurna, kita tidak perlu khawatir dan takut. Amin Bapak Ibu. Nah sore ini Bapak Ibu, saya mau memberikan sebuah contoh di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita buka Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Siapa manusia yang pernah berjalan di atas air selain dari Tuhan Yesus? Saya ulangi Bapak Ibu pertanyaannya. Siapa manusia yang pernah berjalan di atas air selain dari Tuhan Yesus? Yuk kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 14 ayat 28. Siapa manusia yang pernah berjalan di atas air selain Yesus? Matius 14 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Artinya saudara, Yesus memerintahkan Petrus berjalan di atas air. Jadi ingat Bapak Ibu, hati-hati kalau Yesus tidak perintahkan. Petrus disuruh
diperintahkan oleh Yesus untuk berjalan di atas air. Kita lihat selanjutnya. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kalau kita pikir dengan akal sehat, dengan logika, nggak mungkin bisa. Bapak Ibu, kalau Yesus berjalan di atas air, itu pasti. Kenapa saudara? Karena Yesus Tuhan. Dia hebat. Dia berkuasa. Kalau Petrus, sama seperti saya dan saudara, manusia yang terbatas. Tapi Petrus bisa berjalan di atas air karena dia bukan hanya percaya dengan mulut dan dalam hati, tapi dengan tindakan dan perbuatan. Makanya dia bisa berjalan di atas air. Kembali saya ingatkan kepada kita semua saudara, Petrus berjalan di atas air karena Yesus yang memerintahkan. Maka dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Jadi kalau Yesus tidak perintahkan kita, hati-hati saudara. Itu namanya kita mencobai. Pemerintah menyuruh kita tinggal di rumah. Kita berkata, saya punya iman yang sempurna. Kita keluar sesuka hati kita. Kita berjumpa dengan banyak orang. Keluar tanpa pakai masker. Nggak perlu cuci tangan. Itu namanya mencobai. Kalau saudara kena COVID dan meninggal, ingat Bapak Ibu, nama Yesus tidak dimuliakan. Tapi kalau kita diperintahkan Yesus, artinya Tuhan bertanggung jawab. Dengan tujuan Bapa di surga dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita pahami, kita mengerti saudara, bagaimana iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan tindakan dan perbuatan. Bukan hanya dengan mulut percaya, dengan hati mengaku, tapi tidak ada tindakan. Semuanya sia-sia. Tidak akan ada mujizat. Kita lihat satu ayat terakhir Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat kedua dimulai. Demikian firman Tuhan. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Tempat minyak yang kecil, kendi, namanya buli-buli bagi orang Israel, saudara. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Ingat, kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kosong, jangan terlalu sedikit, saudara. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sedang kau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah. Ayat kelima, pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu, sudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lihat Bapak Ibu, apa yang diperintahkan Elisa kepada ibu janda itu tidak masuk akal, tidak logis. Kenapa saudara? Karena Elisa berkata, kamu keluar, pinjam tetanggamu bejana-bejana yang kosong, jangan terlalu sedikit. Sedangkan saudara, dia punya minyak itu kecil, sedikit saudara. Tapi dia percaya. Bukan hanya dengan mulut, dengan hati dia mengaku, tapi dengan tindakan, disertai dengan perbuatan. Dan itulah iman yang sempurna. Kalau kita lihat ayat terakhir, dikatakan apa? Kemudianlah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah,
jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, dia bisa menikmati hidup ini, saudara. Dia bisa bayar hutangnya dan bisa menikmati dari lebih uang yang ada. Kenapa, saudara? Punya iman yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita gak mungkin kuat, mampu bertahan tanpa iman yang sempurna. Dari mana kita bisa memiliki iman sempurna? Jelas, hati kita, pikiran kita, hidup kita setiap hari harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau memiliki iman yang sempurna, sebab tanpa firman yang menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, kita tidak akan pernah memiliki iman yang sempurna. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus, kita pasti bisa. Bersama Yesus, kita melakukan perkara yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Shalom. Haleluya.